Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Yang saya hormati para pengurus Mahad, para asatizah, yang saya hormati dan saya cintai wali murid, dan juga yang saya sayangi karena Allah SWT, anak-anak sekalian, karena dahulu saya juga pernah berstatus seperti santri seluruhnya, sebagai seorang santri penuntut ilmu syar'i. Ini patut kita syukuri karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanda kebaikan pada seseorang bukan dilihat dari jabatannya. Ketika seorang melihat seorang tersebut memiliki jabatan seorang jenderal atau seorang presiden, banyak orang mengira bahwa orang ini dalam keadaan kebaikan. Atau ketika seorang melihat memiliki harta yang banyak manusia melihat orang ini dalam keadaan kebaikan diberikan Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita melihatnya dengan pandangan Allah, pandangan syariat Islam, ternyata Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yaitu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika kita menuntut ilmu syar'i, mempelajari Al-Quran dan Hadis, ini akan menjadikan kita, kalau ikhlas karena Allah Ta'ala, menjadikan orang yang paling takut kepada Allah. Karena Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama, orang yang mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kemudian juga Rasulullah SAW juga mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah ingin kebaikan pada orang tersebut, yaitu ketika Allah pahamkan padanya masalah agama. Maka kita patut bersyukuri keadaan anak-anak kita di sini sebagai penuntut ilmu syar'i, apalagi menghafal Al-Quran. Dan mereka lah orang-orang pilihan yang dipilih Allah Ta'ala, anak-anak kita, sebagai semoga nantinya Allah berikan taufik kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang mengerti ilmu agama, yang mengamalkan ilmunya. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Nah, kesalahan kita sebagai orang tua kebanyakan menginginkan anak kita pekerjaan yang menghasilkan uang. Ini salah. Ya, maka kehadiran bapak-bapak di sini menunjukkan Allah ingin berikan kebaikan kepada keluarga bapak-bapak, dan diantaranya itu dengan beradanya anak-anak di sini. Nah, ini patut kita syukuri, dan untuk rasa syukur kita juga hadir di tempat yang dimuliakan Allah ini, karena di sini dipelajari Al-Quran. Dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah juga pada saat sekarang ini kita akan membahas hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan ibadah, yang mana ibadah ini akan kita lakukan tidak berapa lama lagi. Kita sekarang sudah berada di tanggal 24 Sya'ban. Maka hanya dihitung berapa hari lagi
insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika akan memasuki bulan Ramadan ini? Maka diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ketika berada di bulan Rajab, beliau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW ketika di bulan Rajab sudah berdoa kepada Allah. Kemudian apa lagi doa beliau? Wa balligh Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami memasuki bulan Ramadan. Nah, kita disunahkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah beberapa hari lagi, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita taufik, kesehatan, keimanan, agar bisa masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Kemudian apalagi yang dilakukan Rasulullah SAW ya dengan para sahabat ketika akan mendekati bulan Ramadan ini, yaitu memberi kabar gembira bahwa jadi kita melihat di dalam Islam kebahagiaan itu bukan dengan kedudukan, tadi sudah kita sebutkan, bukan dengan banyaknya harta, tapi kebahagiaan tersebut ketika kita bisa menjadi hamba yang sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keberadaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba, menyempurnakan ibadah, itulah yang orang-orang yang mencapai targetnya sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Nah, sehingga di antara bentuk ibadah yang banyak bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, ya, memang itu tujuan kita. Itu diberi kabar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Nah, oleh karena itu, sekarang kita juga akan mempelajari ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kita sempurnakan ibadah tersebut. Maka Rasulullah SAW ketika akan mendekati bulan Ramadan, beliau sudah memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Beliau mengatakan, Ja'akum syahrul Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Ramadan syahru mubarakun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang banyak kebaikan di dalamnya. Sangat banyak keberkahan-keberkahan yang bisa kita ambil dari bulan tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, yaitu adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ya. Dan bahkan dari ibadah puasa ini nanti salah satu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, menunjukkan dan surganya ini, surga Allah SWT adalah tujuan utama kita sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita ingin menentukan cita-cita yang paling tinggi, yaitu masuk surganya Allah. Nah, di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang Allah berikan, syariatkan kepada kita, yaitu untuk beribadah puasa. Jadi jangan sampai kita sia-siakan ibadah ini. Kemudian apalagi fihi tuftahu abwabul jinan. Pada bulan Ramadan tersebut akan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan pada bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka. Nah, Rasulullah SAW memberi kabar gembira ini. Jangan sampai kita terlewatkan kesempatan untuk beribadah, menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu perlu kita mentargetkan
Ya, apa saja yang harus kita lakukan. Karena kita tahu dalam dunia usaha, dalam dunia pendidikan, apapun yang kita lakukan di dunia ini perlu ada perencanaan. Ya, ada rencana anggaran tahunan. Di awal tahun itu sudah direncanakan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan, berapa anggarannya. Nah, begitu juga dalam ibadah, harusnya lebih utama kita buat rencana anggaran di awal bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Maka kita targetkan apa yang pahala diberikan Allah SWT, dijanjikan ketika keluar dari bulan Ramadan, yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Maka rugi orang yang keluar dari bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka bagaimana kita mentargetkan di bulan Ramadan ini dari awalnya, mulai dari bangun, ya, dari bangun apa yang mesti kita lakukan ibadah itu dengan berwudu, sholat jamaah, kemudian menghafal Quran, itu direncanakan dengan baik. Kemudian setelah itu belajar ilmu syar'i, ya, kemudian memperbanyak sedekah siangnya, kemudian malamnya qiyamul lail, ya, baca Quran. Kita habiskan malam-malam itu untuk banyak sholat. Dalam sholat tersebut kita murojaah hafalan Quran atau membaca Quran. Tidak apa-apa dalam sholat sunnah tersebut kita sambil melihat Al-Quran bagi yang belum menghafalnya. Nah, perbanyak membaca Quran dan melakukan ini direncanakan, harus direncanakan. Sebagaimana merencanakan suatu kegiatan, pasti ada perencanaan dari awal. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Kemudian berkeinginan kuat untuk melakukannya. Setelah direncanakan, maka harus ada keinginan kuat dalam hati kita. Dan kalau memang ada keinginan, pasti Allah mudahkan nanti melakukannya. Karena Allah mengatakan, "Falau sadaqullah lakana khairal lahum." Seandainya mereka jujur kepada Allah, keinginan mereka itu betul-betul dari hati, maka pasti itu akan baik bagi mereka. Allah mudahkan nantinya. Nah, berikutnya apalagi yang kita persiapkan untuk masuk bulan Ramadan ini, yaitu mempelajari hukum-hukum fikih yang akan kita lakukan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Nah, di antara bentuk persiapan kita, ya, walaupun ibadah puasa ini setiap tahun kita lakukan, maka perlu ilmu itu sebelum awal kita melakukannya kembali diperbaharui. Nah, salah satu keberadaan kita di sini, ya, saya dan bapak-bapak serta adik-adik sekalian, adalah mari kita kembali memperbaharui ilmu kita. Dengan memperbaharui ilmu ini otomatis juga memperbaharui iman kita, dan juga akan mengulang kembali apa yang mesti kita lakukan di bulan Ramadan nantinya. Kita akan membahas hukum-hukum puasa ini dari kitab yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu kitab Fiqhul Muyassar. Jadi Fiqh Muyassar ini bahasa Indonesianya Muyassar itu sudah dimudahkan. Apa berarti ya? Pembahasan fikih tapi yang sudah mudah di apa istilahnya ya? Ya lupa saya. Muyassar tuh bahasa ininya secara bahasa dimudahkan. Fikih praktis. Nah, masya Allah. Bahasa istilahnya apa? Fikih praktis. Jadi simple tapi ini yang kita butuhkan. Kita melihat pertama akan membahas apa yang dimaksud dengan puasa, pengertiannya. Kemudian rukun-rukun puasa. Kemudian kita akan mengetahui nanti pembagian puasa, kemudian keutamaan puasa, syarat wajib puasa Ramadan, kemudian pembatal yang bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal, tidak diterima oleh Allah SWT. Puasa dalam bahasa Arab dinamakan dengan siyam. Secara bahasa, as-siyamu wal imsaku 'ani syai'i. As-siyam itu artinya al-imsaku 'ani syai'i. Kalau bahasa kita artinya menahan dari sesuatu.
Sedangkan secara syariat, al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sairil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Apa yang dimaksud dengan puasa tersebut? Ketika kita mendengar kata-kata puasa di dalam Quran dan hadis, contohnya Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk siam. Apa maksud siam tersebut? Kita harus memahaminya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, tentunya dari penjelasan hadis Rasulullah SAW. Maka para ulama mendefinisikan puasa itu menahan dari makan, minum, dan seluruh pembatal puasa. Harus dengan niat. Waktunya mulai dari terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua, ada kadzib dan shadiq. Kalau kadzib itu kenapa dinamakan fajar kadzib? Fajar yang bohongan. Karena fajar itu artinya munculnya cahaya. Ya. Jadi fajar itu artinya munculnya cahaya di sebelah timur. Kenapa dinamakan kadzib? Setelah muncul cahaya, kemudian tiba-tiba gelap lagi. Makanya dinamakan dengan kadzib. Kemudian setelah itu tidak berapa lama muncul lagi cahaya fajar. Fajar itu artinya muncul, terbit, infajar artinya terpancar cahaya dari timur. Nah, kenapa namanya fajar shadiq? Ya, karena setelah munculnya cahaya itu tidak gelap lagi, mulai terang akhirnya terbit matahari. Nah, mulainya masuk waktu sholat subuh dari fajar shadiq ini. Ketika munculnya fajar shadiq ini masuk waktu sholat fajar, dan mulai dari itu juga kita mulai menahan untuk seluruh yang membatalkan puasa, diantaranya makan, minum, dan pembatal yang lainnya nanti akan kita ketahui. Hingga tenggelamnya matahari. Nah, inilah yang ketika kita mendengar kata puasa, siam dalam Quran dan hadis, maka berarti yang kita pahami ketika itu berarti berarti menahan dari seluruh membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Kemudian apa saja rukun puasa itu? Yang pertama, rukunnya yaitu al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi puasa itu unsurnya ada dua. Unsur yang pertama, ya, puasa itu bagiannya ada dua. Kalau ada salah satu tidak ada pada ini berarti batal dia. Ya, harus terpenuhi unsur-unsur ini supaya dikatakan dia berpuasa. Yang pertama yaitu menahan al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan dari seluruh yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Apa dalilnya? Dalilnya Allah mengatakan surah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Ya. Makan minumlah kalian mulai dari malam itu, makan minumlah, kemudian sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai jelas kepada kalian yaitu khayt, benang yang putih dari benang yang hitam ketika waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah menahan dari seluruh membatalkan itu sampai malam. Malam itu dimulai dengan tenggelamnya matahari. Maka para sahabat ketika itu bagaimana memahami mulai menahan itu, maka mereka melihat
lihat benang hitam dan benang putih. Kalau sudah tidak kelihatan, kalau sudah mulai bisa dibedakan, nah dahulu ya mereka tidak ada sarana seperti di zaman kita sekarang ini. Lampu sangat sulit, sehingga mereka ketika itu ya melihat kalau sudah kelihatan, misalkan duduk di sini ya, oh udah kelihatan ini, oh ini si fulan, itu si fulan, oh, berarti ini sudah masuk waktu fajar. Nah ketika malam itu gelap gulita itu sudah kelihatan, oh ini ada benang merah dan ada benang putih, udah kelihatan mana perbedaan dua benang ini, berarti sudah masuk fajar, sudah ada cahaya. Maka mulai dari sana lah mulai menahan dari seluruh membatalkan puasa. Unsur yang kedua dari puasa tersebut atau rukunnya, bi an yaqsuda as-shaimu bihadzal imsaki 'anil muftirat ibadatullah, yaitu fabin niyah, harus dengan niat ya. Jadi harus niat bahwa dalam hati kita melakukannya ini karena Allah yang memerintahkan, sehingga kita betul-betul mengikhlaskan niat ini karena Allah, sehingga baru dia menjadi puasa yang diterima ya. Jadi kalau misalkan niatnya hanya karena takut orang tua, takut guru, maka tidak mendapatkan puasa, pahala puasa. Jadi betul-betul harus dari hati kita yang mendalam, kita niatkan ini karena perintah Allah. Ketika saya jalankan, pasti Allah akan memberikan pahalanya. Dan semoga Allah jadikan kita penduduk surga dari pintu Rayyan. Ya. Nah, ini unsur yang kedua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu seluruhnya tergantung dari niatnya, dan setiap seorang tersebut tergantung dari apa yang niatkan. Jadi menunjukkan kalau kelihatan dari mata, kasat mata kita, keduanya sama-sama berpuasa. Si A berpuasa, si B berpuasa, tapi niatnya si A puasa karena takut guru, si B puasanya karena Allah. Yang mana yang diterima sebagai amal saleh? Yang niatnya karena Allah. Itulah yang membedakan ya. Niat itu begitu pentingnya bagi kita, dalam hati harus kita niatkan karena Allah. Dengan begitulah baru dianggap sebagai amal saleh ya. Terkadang sehingga para sahabat masalah niat ini mereka betul-betul berhati-hati, sehingga mereka menanyakan, siapakah orang yang berjihad di jalan Allah? Ya. Karena di antara kami itu ada yang berperang memang karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Kenapa? Kalau dia tidak berperang, nanti musuh akan mengambil keluarga kita. Anak, istri akan diambil, jadikan sebagai budak. Ada juga di antara kami tersebut yang berperang karena ingin menjaga kehormatan, karena juga ingin mendapatkan harta. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang jihad di jalan Allah yaitu orang yang ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah ya. Jadi ingin betul-betul karena Allah, supaya agama Islam ini tersebar di muka bumi ini. Nah, padahal kelihatan mata, secara kasat mata, keduanya sama-sama semangat dalam berperang, tapi yang satu semangatnya karena ingin dapatkan harta rampasan, yang satu ingin menjaga kehormatan, yang satu betul-betul karena Allah. Maka yang mana yang jihad di jalan Allah? Yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Oleh karena itu penting bagi kita setiap akan melakukan ibadah sahur, niatkan bahwa saya makan ini karena Allah SWT perintahkan, maka kita akan mendapatkan pahala ibadah sahur. Dan sahur ini juga sebagai sunnah dalam berpuasa. Kita niatkan karena berpuasa, maka puasanya baru menjadi ibadah yang diterima. Ya, kita kembali melanjutkan. Jadi rukun puasa ada 2. Berikutnya, kita sudah tahu bahwa puasa ini ada sesuatu yang
diwajibkan. Bahkan rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa puasa rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Jadi rukun Islam yang keempat. Allah mengatakan kewajiban puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum juga diwajibkan. Ini jelas, sudah sering kita dengar. Nah, berikutnya puasa tersebut ada 3 pembagian. Ya. Yang wajib, puasa itu secara dilihat dari wajib dan sunnahnya maka ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada 3. Puasa yang wajib itu ada 3. Yang pertama, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat sebagai penghapus dosa karena sudah melakukan suatu maksiat kepada Allah Ta'ala, maka ada kewajiban puasa. Kemudian shaumun nazar, puasa ketika bernazar kepada Allah akan melakukan sesuatu. Maka ketiganya ini hukumnya adalah wajib. Nah, yang kita bahas hanya masalah pada puasa bulan Ramadan. Apa keutamaan dari puasa bulan Ramadan ini? Tentunya Allah SWT ketika mensyariatkan suatu ibadah, maka Allah ingin memberikan kebaikan kepada manusia itu sendiri. Maka apa yang hikmahnya dicari para ulama, akhirnya para ulama menemukan bahwa ternyata kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan ibadah puasa, yang pertama akan membersihkan jiwa kita. Ya, ini perlu kita mendapatkannya, karena baiknya seseorang tersebut ketika jiwanya bersih, dan sebaliknya ketika jiwanya terbersih maka dia akan banyak mudarat yang didapatkan, baik itu dari penyakit. Nah, munculnya penyakit tersebut diantaranya karena jiwanya yang kotor. Ya, karena kalau jiwanya sudah kotor, otomatis tubuhnya pun akan ikut menjadi terdampak sampai ke tubuh bagian luarnya. Misalkan ya tidak tenang dengan takdir Allah, tidak terima takdir Allah, akhirnya apa? Muncul stres, sakit, bisa jadi gila. Nah, seorang manusia perlu sesuatu untuk menenangkan jiwanya. Maka ini diantaranya adalah puasa. Ya. Kemudian berikutnya, puasa tersebut menjadikan seorang untuk zuhud di dunia. Ya, zuhud itu maksudnya apa? Zuhud itu dia mampu untuk melakukannya, tapi karena lebih mencintai akhirat, akhirnya dia meninggalkan dunia ini. Itu yang dimaksud yang zuhud. Jadi bukan zuhud itu orang yang sengaja meninggalkan dunia, bukan. Zuhud itu adalah orang yang mampu melakukan, dia mampu tapi dia tinggalkan karena Allah SWT. Contoh seperti zuhud para nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang mampu untuk mendapatkan harta, tapi mereka tidak mau. Ya, lebih memilih Rasulullah SAW, para sahabat lebih memilih harta mereka tukarkan kepada Allah, perjualbelikan dengan Allah, mereka infakkan untuk jihad di jalan Allah dan ibadah-ibadah lainnya untuk mendapatkan mereka ganti, yaitu surganya Allah Ta'ala dan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi dengan berpuasa menjadikan seorang tersebut menjadi zuhud di dunia ini, lebih memilih mementingkan akhiratnya. Nah, ini menjadikan seorang selalu berpikir yang lebih utama adalah akhirat. Ya. Nah, dengan terus terlatih puasa ini, maka ya dunia itu hanya kelihatan sepele bagi orang-orang yang sudah zuhud. Dan yang ketiga, puasa tersebut akan menjadikan kita bersikap empati dan simpati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Karena dengan kita berpuasa merasakan lapar, kita akan ikut juga merasakan ternyata begini rasanya lapar. Ya, ketika kita juga ikut merasakan lapar, dan ketika kita memiliki harta atau makanan, tentu kita akan memberikan kepada tetangga atau orang-orang sekitar kita dalam keadaan kekurangan.
Berikutnya syarat wajib puasa Ramadan. Apa saja syarat-syarat yang menjadikan puasa tersebut jadi wajib bagi seorang? Dan kita katakan bahwa ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, pasti keutamaannya, pahalanya sangat besar. Dan orang yang mendapatkan kesempatan pahala yang besar ini dan sudah wajib bagi mereka, diantaranya yang pertama, apabila seorang tersebut orang yang Islam, orang yang Muslim, maka orang-orang yang Muslim lah yang bisa mendapatkan kesempatan melakukan ibadah wajib puasa ini. Kemudian yang kedua, orang yang sudah baligh, ya, maka tidak wajib puasa bagi yang belum baligh. Dan dia tetap mendapatkan pahala, tetapi belum wajib bagi anak-anak yang belum baligh. Karena Rasulullah SAW mengatakan rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu diangkat, artinya tidak dianggap suatu dosa, ya, ketika dari 3 hal ini. Di antaranya yaitu anak kecil sampai dia baligh. Jadi kalau anak kecil belum baligh, maka kalau tidak berpuasa tidak dianggap sebagai dosa bagi anak tersebut. Tapi kalau dia melakukan ibadah puasa, dia akan mendapatkan pahala. Pahalanya diberikan pada siapa? Orang tuanya. Ya. Maka anak-anak yang belum balik, perbanyaklah puasa sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, bapak dan ibu kita yang sudah mendidik kita. Nah, ini cara berbuat baik kepada orang tua kita, maka pahalanya mengalir pada mereka. Dan juga guru-guru kita, karena mereka lah yang membimbing kita, ya, mengerti hukum Allah. Ketika kita laksanakan, Allah pun memberikan balasan pada kita, juga pada orang tua dan guru kita. Kemudian orang yang berakal, ya, maka orang yang dalam keadaan tidak ada akalnya, tidak wajib bagi mereka berpuasa. Contohnya dalam keadaan pingsan, atau dalam keadaan memang akalnya hilang waktu lama. Kalau pingsan hanya sesaat, atau waktu lama seperti orang yang gila misalkan, tertutup akalnya, maka tidak ada kewajibannya, ya. Kemudian yang wajib berikutnya adalah orang yang dalam keadaan sehat, ya. Kalau dalam keadaan sehat, maka wajib dia untuk berpuasa. Kalau dalam keadaan sakit, maka tidak diangkat kewajiban puasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari yang lain. Kewajibannya mengganti di hari lain, bukan berpuasa di bulan Ramadan. Syarat wajib berikutnya itu mukim, tidak dalam keadaan perjalanan, sesuai dengan dalil yang tadi, yaitu tidak dalam keadaan safar. Kemudian syarat wajib berikutnya khusus bagi wanita, tidak dalam keadaan haid dan nifas, ya. Tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka wajib untuk berpuasa. Kalau dalam keadaan haid dan nifas, kewajibannya mengganti di hari yang lain. Hukum yang berikutnya yang perlu kita ketahui, kapan mulai berniat. Nah, ini yang sering juga kita bingungkan. Karena kalau kita lihat di masyarakat, niat itu harus diucapkan. Sengaja aku berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, ini harus diucapkan, sebagian yang di masyarakat kita temukan. Maka niat puasa tersebut merupakan salah satu rukun yang kita sebutkan tadi. Ada 2, dan yang kedua adalah niat. Nah, kapan waktu niat tersebut? Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Mesti harus berniat dari malamnya, artinya mulai dari sebelum terbitnya fajar. Sudah harus ada niat dalam hati kita bahwa saya akan berpuasa. Mulai dari malam, apakah mau tidur
Perbedaan puasa wajib yang sunnah, kalau puasa sunnah, walaupun seandainya kita terbangun tanpa niat puasa sebelumnya, ya, tiba-tiba kita bangun jam 8 pagi, kemudian kita lihat sarapan tidak ada, ya udah saya puasa. Ini dibolehkan, sah. Tapi kalau puasa yang wajib, sebelum terbit fajar itu kita sudah harus ada niat dalam hati kita bahwa akan berpuasa di siang hari ini, karena puasa itu di siang hari, ya. Siang itu dimulai dengan terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Mulai dari sebelum tidur pun kita sudah berniat, maka itu sudah sah, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man lam yabitis siyamu qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam harinya untuk berpuasa, ya, maka tidak sah puasanya. Hadis ini menjelaskan berarti sebelum terbit fajar kita sudah ada niat dalam hati kita agar sah puasa tersebut. Adapun puasa sunnah maka dibolehkan, ya. Tadi kita sudah jelaskan kenapa, karena diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah bahwa beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk ke rumahku. Kemudian faqala, maka beliau pun bertanya, hal indakum min syai'? Ada sesuatu enggak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dimakan? Fakulna, maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan enggak ada. La, ya, enggak ada. Maka Nabi mengatakan, fa inni idzan shaimun, kalau begitu saya hari ini puasa. Nah, ini adalah khusus untuk puasa sunnah. Ucapan Nabi yang tadi, yaitu yang mana beliau mengatakan, man lam yabitis siyamu qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang di malam harinya tidak ada niat untuk berpuasa di siang harinya, maka tidak sah puasanya. Ini adalah untuk puasa yang wajib. Bagaimana kita memperlakukan dua hadis ini, yaitu dengan yang dijelaskan para ulama. Hadis yang pertama untuk yang wajib, hadis yang kedua adalah untuk yang sunnah. Berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama disebabkan karena sakit atau sudah berlanjut usia, ya. Maka boleh untuk tidak berpuasa di siang bulan Ramadan. Karena Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari yang lain. Kemudian juga di ayat yang lain Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, dan orang-orang yang berat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya orang yang berat adalah orang yang lanjut usia. Maka tidak ada kewajiban, dibolehkan bagi orang yang sakit dan lanjut usia ini untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Imam Bukhari mengatakan, wa amma syekhul kabiru idza lam yatikis siyamu, adapun orang yang sudah lanjut usia maka tidak mampu untuk berpuasa, faqad at'ama anasu ba'dama kabura aman aw amaini an kulli yawmin miskinan. Maka Imam Bukhari mengatakan, Anas bin Malik, beliau hanya membayar fidyah. Fidyah itu memberikan makan kepada fakir miskin ketika beliau sudah berumur lanjut usia. Anas bin Malik di antara sahabat yang memiliki usia yang panjang, lebih dari 100 tahun. Sehingga ketika beliau sudah lebih 100 tahun ini, sahabat yang mulia ini, beliau tidak kuat lagi untuk berpuasa. Maka beliau hanya membayar fidyah, yaitu berapa lama? Aman au amaini, 1 atau 2 tahun. Jadi selama, ya, pernah 1 tahun dan 2 tahun Anas bin Malik tidak berpuasa di bulan Ramadan. Beliau hanya membayar fidyah.
Yaitu apa? An kulli yawmin miskinan, bayar makan untuk fakir miskin setiap harinya, yaitu satu orang miskin. Kemudian berkata Ibnu Abbas, wa fi syekhil kabiri wal mar'atil kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskinan. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun laki-laki yang sudah lanjut usia maupun perempuan dan tidak mampu keduanya untuk berpuasa, maka cukup untuk memberi makan setiap harinya satu orang yang miskin. Nah, inilah dalil ya menunjukkan bahwa orang yang lanjut usia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, uzur bagi mereka untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, siang bulan Ramadan. Yang kedua, yang uzur dalam keadaan perjalanan. Tadi sudah sering kita baca ayatnya. Dan juga hadis Rasulullah SAW yang mana ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang berpuasa dalam keadaan perjalanan, ya. Jadi dalam perjalanan bagaimana hukum puasa ya Rasulullah? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau, silakan puasa. Kalau kamu juga mau, silakan untuk tidak berpuasa. Sehingga dengan Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu mau, ya silakan untuk tidak berpuasa, menunjukkan uzur bagi orang yang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa di siang Ramadan. Juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Rasulullah SAW pernah keluar menuju dari kota Madinah menuju kota Makkah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Falamma balaghal kadida aftara. Ketika sudah sampai dari suatu daerah namanya Kadid, ya, maka apa yang dilakukan beliau? Beliau pun berbuka, makan. Maka para sahabat pun ketika itu aftaran nas. Para sahabat pun ketika melihat Rasulullah SAW berbuka, maka mereka pun ikut berbuka. Nah, berikutnya yang uzur untuk tidak berpuasa yaitu wanita yang dalam keadaan haid atau nifas. Ya. Dalilnya diriwayatkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW berkata, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanyakan bahwa wanita agamanya lebih kurang dari laki-laki. Sekali lagi, ketika ya Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama wanita itu lebih kurang dari agamanya laki-laki, maka para sahabat bertanya, apa maksudnya kurang agamanya para wanita? Maka Rasulullah SAW menjawabnya, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita dalam keadaan haid, dia tidak boleh berpuasa, sholat dan tidak boleh berpuasa. Ya, haram hukumnya wanita dalam keadaan haid untuk sholat dan berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika min nuqsani diniha. Nah, itulah ucapan saya, maksudnya wanita itu agamanya lebih kurang dari laki-laki. Laki-laki mereka bisa menyempurnakan rukun Islam, ya, dengan terus melakukan ibadah, kesempatan mendapatkan pahala sholat yang wajib dan juga mendapatkan pahala yang besar dari puasa yang wajib. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa begitu besarnya pahala. Nah, para wanita, ya Allah takdirkan, Allah ciptakan waktu-waktu tertentu mereka tidak mendapatkan pahala ini, ya, pahala yang begitu besar dari melaksanakan ibadah yang wajib ini. Yang berikutnya yang uzur untuk tidak berpuasa yaitu wanita yang hamil atau dalam keadaan menyusui. Nah, Rasulullah SAW
yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was saum wa 'anil hubla wal murdi'i as-saum. Sungguhnya Allah meletakkan kewajiban, ya, separuh salat bagi orang yang dalam keadaan safar. Artinya Allah memberikan keringanan bagi orang yang dalam perjalanan untuk mengqashar salatnya. Jadi mana yang lebih baik ketika kita dalam safar itu, sempurna salatnya atau qashar? Sempurna itu misalkan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kita dalam safar itu mana lebih utama, 2 rakaat dengan qashar, ya, atau 4 rakaat sempurna? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah menyukai ketika seorang melakukan kewajiban Allah, dan begitu juga Allah menyukai ketika Allah berikan keringanan, kita mengambil keringanannya. Maka lebih utama bagi orang yang dalam keadaan safar, dia memilih sholatnya adalah apa? Qashar. Karena itu adalah keringanan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Maka jangan sia-siakan keringanan ini. Kita ambil dengan hanya melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wada'a an musafir syatras salati was saum wa 'anil hubla wal murdi'is saum. Dan Allah meletakkan kewajiban, artinya tidak mewajibkan dari wanita yang hamil dan yang menyusui, yaitu kewajiban berpuasa. Sehingga wanita yang hamil dan menyusui tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Terus bagaimana? Wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyamil lati aftarataha. Maka menggantinya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Wa dzalika in khafata ala nafsihima. Dan ini mengganti ini kalau khawatir puasa itu membahayakan diri ibu tersebut, ya. Karena lagi hamil, kalau puasa ini bahaya bagi ibu hamil, atau bagi ibu yang menyusui kalau puasa berbahaya bagi dirinya, maka dia mengganti di hari yang lain. Fa in khafat hamil ma'a dzalika ala janiniha awil murdi ala radi'iha at'amat ma'al qada. Nah, ini terjadi perbedaan para ulama. Jika khawatirnya karena janinnya, bukan karena dirinya, misalkan kalau saya puasa gimana dok? Dokter mengatakan, ini tentu konsultasi dengan dokter dulu, bukan perasaan, main perasaan. Hukum itu harus dengan berdasarkan sesuatu yang zon. Zon itu sesuatu yang memang kemungkinan besar terjadi. Kalau perasaan itu ya tidak berlaku dalam hukum, ya. Jadi perasaan ini bahaya bagi janin, bukan begitu. Tapi konsultasi dengan dokter. Dok, kalau saya puasa gimana, janin saya bahaya atau tidak? Maka dokter mengatakan, iya ibu keadaannya seperti ini, ibu kekurangan cairan, khawatir nanti akan berdampak pada diri ibu. Berarti hanya mengganti di hari yang lain. Tapi dokter mengatakan, iya bahaya ini bagi janin, pertumbuhannya tidak akan normal. Maka apa yang terjadi? Apa hukumnya? Maka wajib membayar fidyah. Ya, selain mengganti juga wajib membayar fidyah. Ini memang terjadi perbedaan ulama. Di pendapat jumhur ulama, ini yang dipilih oleh dalam kitab ini, yaitu kalau khawatir pada janinnya juga, yaitu ada kewajiban tambahan selain mengganti, yaitu fidyah. Yaitu berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, wal murdi wal hubla idza khafata ala aulidihima aftarata wa amata. Ibnu Abbas mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Umar dan juga dari Anas bin Malik. Afwan, dari Ibnu Abbas, maaf. Ibnu Abbas mengatakan, wanita yang menyusui dan yang hamil apabila khawatir atas anaknya, ya, maka aftarata, maka keduanya boleh tidak berpuasa, wa'at amata, dan wajib memberi fidyah,
membayar fidyah, memberi makan fakir miskin, 1 hari 1 orang miskin. Nah, selanjutnya apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama itu makan dan minum. Ini jelas, ya. Karena Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya makan minumlah di malam hari. Kalau sudah terbit fajar, maka tidak boleh makan dan minum. Dari ayat ini jelas bahwa haram hukumnya bagi orang-orang yang wajib puasa tersebut makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian hukum berikutnya bagaimana lupa. Nah, kalau lupa, ya maka teruskan puasanya. Biasanya di hari pertama ini ya, belum terbiasa. Nah, begitu bangun langsung ngambil air putih langsung minum. Karena kebiasaan hari-hari sebelumnya, bangun tidur langsung minum air putih. Nah, padahal malamnya sebelum tidur sudah niat, besok saya akan puasa. Nah, ternyata pas bangun pagi langsung minum. Atau habis main-main, ya anak-anak ini, adik-adik kita ketika habis main tiba-tiba langsung minum putih, maka itu teruskan puasanya, tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW mengatakan man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu. Siapa yang lupa dia dalam keadaan puasa kemudian makan dan juga minum atau minum, maka hendaklah meneruskan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sungguhnya Allah lah yang telah memberikan dia makan dan minum. Jadi itu tidak dianggap suatu dosa, dan itu berarti dianggap suatu nikmat Allah. Tapi begitu tahu harus berhenti. Jangan begitu tahu, wah tanggung ini, lanjutkan habisan. Nah, ya. Maka ketika kita ingat, keluarkan yang ada di mulut. Jangan kita teruskan, karena sekarang sudah tidak lupa lagi. Ya. Begitu sudah ingat, sudah sadar, maka yang lupa tadi, yang nikmat, yang begitu setelah sadar, itu tidak menjadi azab, harus kita keluarkan dari mulut kita, jangan diteruskan. Ya. Berikutnya yang batal kedua yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ketika kami duduk-duduk, diriwayatkan dari Abu Hurairah, tiba-tiba seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW sambil beliau mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma'alaka, kenapa, apa maksudmu celaka? Maka mengatakan, waqatu ala imraati ana shaimun, saya mendatangi istriku, saya dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hal tajidu rabbatan tu'tikuha, apakah kamu memiliki budak yang akan kamu merdekakan? Maka laki-laki tadi, sahabat tadi mengatakan, tidak, saya tidak punya budak. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Kamu puasa 2 bulan berturut-turut kuat enggak? Ternyata sahabat ini mengatakan, lah, enggak kuat ya Rasulullah. Ya. Kemudian hal tajidu it'ama sittina miskina, bisa enggak beri makan 60 ya orang miskin? Ya. Kemudian juga sahabat mengatakan, la, tidak, saya tidak mampu, tidak ada makanan, tidak ada uang. Maka Rasulullah SAW famakatha Nabi pun terdiam. Ya. Fabainama nahnu ala dzalik atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Kemudian ketika terdiam, maka tiba-tiba Nabi keluar dan membawa ya kurma. Membawa kurma, kemudian Nabi mengatakan, aina as-sa'il, mana tadi yang bertanya? Ya, kemudian yang bertanya tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khuz hadza fatasaddaq bihi, ambil ini dan berikan kepada orang-orang miskin yang lainnya, orang miskin. Ternyata sahabat ini mengatakan, a'alayya afqara minni ya Rasulullah, apakah ada lagi orang yang lebih miskin dari saya Rasulullah? Ternyata beliau adalah orang paling miskin. Ya. Maka beliau pun bertanya, ya Rasulullah, apakah ada lagi orang yang miskin dari saya? Maka dia mengatakan, fa wallahi ma baina labataiha, demi Allah, ya, tidak ada di muka bumi ini ahla baitin afqara min ahli baiti, yang lebih fakir, yang tidak memiliki harta dari keluargaku. Maka apa yang
terjadi pada Rasulullah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum, tertawa, tersenyum. Tertawa Nabi itu tersenyum ya, bukan terbahak-bahak. Maka beliau pun tersenyum. Hatta badat anyabuhu, kelihatanlah taring beliau. Maka Nabi pun mengatakan at'imhu ahlak. Ya udah kalau gitu ini berikan pada keluargamu. Nah, lihat bagaimana keringanan Islam. Melakukan dosa tidak mampu urutannya, ternyata malah dia mendapatkan harta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang semakna dengan jima. Jima itu artinya sengaja mengeluarkan, apa bahasanya? Sengaja mengeluarkan itu, ya. Nah, kalau ada orang sengaja di bulan siang Ramadan sengaja mengeluarkannya, maka ini semakna dengan jima, maka dia batal puasanya. Yang ketiga yaitu ini muntah sengaja, terjadi perbedaan para ulama, maka dalam kitab ini mengatakan termasuk membatalkan puasa. Karena ucapan Rasulullah SAW, man zara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Siapa yang sengaja membuat muntah, ya, sengaja dia muntah, maka hendaknya mengganti di puasa yang lain. Kemudian di antara yang diperselisihkan oleh ulama juga yaitu berbekam, ya, di siang bulan Ramadan. Di sini dikatakan yaitu Nabi SAW mengatakan aftarul hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang bekam dan yang membekam. Orang yang membekam, sebagian ulama mengatakan maksud ucapan Nabi ini tidak batal puasanya, tapi Nabi mengatakan ini dijawab oleh ulama yang mengatakan tidak batalnya puasa orang bekam, karena berbekam dahulu mengisapnya pakai mulut. Sehingga kalau kemungkinan akan masuk ke dalam rongga mulutnya, ke dalam tubuhnya dari rongga mulut tersebut, sehingga batal puasa orang yang membekam. Adapun orang yang dibekam, karena kalau sudah dibekam dia akan lemah. Inilah illat para ulama mengatakan, ya, ini adalah orang dikhawatirkan dia akan berbuka, jadi batal puasanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak batal jika bisa menghindari, ya, berbekam. Sekarang tidak lagi dengan mulut, dihisap pakai mulut, tapi pakai kok ngisapnya. Maka Allah Ta'ala pendapat yang kuat juga di antara ulama bahwa kalau bekam asalkan tidak tertelan maka tidak batal puasanya. Kemudian yang terakhir yang batalkan puasa, keluarnya darah haid atau darah nifas. Kemudian ya, saya rasa cukup, waktu kita dibatasi hanya 11.30, dan semoga yang materi ini menambah wawasan kita belum yang tahu. Kalaupun sudah tahu, sebagai mengulang kembali yang akan kita lakukan ibadah puasa ini, tidak beberapa hari hanya beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga menjadi ilmu manfaat dan menjadi amal saleh bagi kita. Saya kembalikan kepada pembawa acara.